Selanjutnya takhlilul lihyatil qattah, meregang-regang begini janggut. Nah, gini, janggut lebat itu Pak, diginiin. Yang punya janggut. Yang nggak punya janggut nggak usah gaya gini-gini, guys. Nanti diketawain malaikat soalnya Pak ya. Jadi yang punya janggut diginiin janggutnya. Nah, gitu. Begitukan janggutnya. Janggut itu sunnah. Janggut sunnah itu adalah janggut yang rapih. Rasulullah itu suka dengan janggut Pak. Makanya Nabi kalau sahabat pakai janggut, Nabi tersenyum. Banyak bidadari yang bergelantungan. Itu bagus. Janggut itu sunnah. Rapih begini. Nah, sekepalan. Itu paling bagus. Dan Nabi menegur sahabat yang janggutnya acak-acakan. Jadi jangan sampai janggut itu acak-acakan. Kadang-kadang kebalik Pak. Rambutnya panjang tekan udel, palanya botak. Orang bingung apa nggak kebalik rambutnya itu. Kok taruh sini di sini hilang kan begitu ya. Jadi jangan acak-acakan, sekepalan. Janggut sunnah. Dan janggut sunnah itu janggut yang disertai wajah sumringah. Wajah yang berseri-seri. Bukan wajah yang sangar. Jadi jangan sampai jenengan berjanggut tapi sangar. Matanya mendelik gitu ya. Jangan sangar Pak. Udah janggutan sangar. Enggak enak. Nanti masyarakat susah membedakan mana Israel, mana manusia. Kalau sangar itu. Terus janggut jangan ideologis. Maksudnya begini, janggut itu bab sunnah, bukan bab ideologi. Kalau bab ideologi seakan-akan yang nggak pakai janggut dikafir-kafirkannya. Yang nggak pakai janggut dikatakannya bukan Islam. Benci dengan orang yang nggak pakai janggut. Jangan pula begitu. Itu namanya janggut ideologi. Nggak boleh kayak gitu. Karena begini Pak, janggut bukan ukuran orang itu bertakwa atau tidak. Kan begitu ya. Tapi janggut itu adab yang disukai oleh Nabi. Nabi suka dengan janggut. Tapi jangan ideologi. Kalau ideologis bahaya. Jadilah khawarid. Khawarid itu masuk neraka. Coba dalam hadis sahih disebutkan ciri khawarid apa? Penampilannya nih. Penampilannya dulu. Qatul lihya. Janggutnya lebat. Dzu shima'in baina ainai. Menghitam di antara kedua matanya. Kapalan jidat. Muqallitu tiyab. Pakai baju selalu menggantung. Cingkrang. Itu hadis sahih semua itu loh Pak. Sahih Bukhari Muslim semua itu. Bukan berarti menghina janggut, bukan. Bukan menghina jidat, bukan. Bukan menghina celana cingkrang, bukan. Ada orang yang berpenampilan, penampilannya bagus, tapi ideologis. Yang nggak sama dengan dia, kafir, bid'ah. Nah itu yang jangan. Makanya saya sering sampaikan, bukan janggutnya yang salah. Bukan jidatnya yang salah. Bukan cingkrangnya yang salah. Yang salah keyakinan. Yang beda sama dia kafir, bid'ah, salah. Makanya sering saya sampaikan, berjanggut bagus tapi senyum, jangan sangar. Hijrah bagus tapi jangan merasa benar sendiri. Ada orang hijrah bukannya tambah ramah, tambah galak. Kan ada ya Pak ya. Ada orang hijrah yang biasanya sebelum dia hijrah sama tetangga baik, rajin bertegur sapa, senyum sumringah. Begitu dia sudah hijrah, penampilannya tiba-tiba berubah. Sama tetangga nggak akrab lagi. Sama dulur-dulur nggak mengumpul-ngumpul lagi. Merasa beda aliran. Nah itu hijrah yang salah. Kalau dengan hijrah Anda menjadi tambah sangar, ada yang salah dengan hijrahmu. Ada yang salah dengan keyakinanmu. Ada yang salah dengan pemahaman agamamu. Saya khawatir jadi khawarid tadi itu merasa paling benar dewe, merasa paling beriman sendiri. Khawatirnya begitu. Makanya khawarid itu ke masjid rajin, tahajud tiap malam, khatam Quran seminggu sekali, tapi masuk neraka. Bahkan masuk nerakanya diklaim Nabi kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka dikatakan anjing-anjing neraka. Lebih serem lagi kan? Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini kata Nabi, mati sebagai khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian mati gugur memerangi khawarij.
Padahal Khawarij itu penampilannya soleh, hatam Quran, bahkan hafal kayak Abdurrahman bin Muljam, ke masjid nggak pernah telat. Yang salah apa? Sholatnya? Bukan. Apa hafal Qurannya? Bukan juga. Tapi yang salah keyakinan, merasa lebih baik daripada orang lain. Itu ideologi. Makanya ideologi itu kadang merusak manusia. Jadi begitu. Hafal Quran bukan hafal Qurannya yang salah. Rajin tahajud bukan tahajudnya yang salah. Bukan janggutnya yang salah. Bukan bajunya yang salah. Tapi keyakinannya yang salah. Mereka merasa paling suci. Akibatnya mereka membunuh sahabat Nabi sendiri. Yang dibunuh siapa? Imam Ali karamallahu wajhah. Dibunuhnya nggak tanggung-tanggung, Bu, bulan Ramadan. Ditikam oleh orang Khawarij itu. Jadi jangan heran sekarang kalau teroris itu ngebom. Dulu sahabat Nabi, Bu, yang dibunuh. Nabi aja mereka kritik. Apa kata teroris Khawarij zaman Nabi Dzul Khuwaisirah? Ya Rasulullah, berbuat adillah. Nabi diomongin nggak adil, Bu. Dikritik nggak adil. Makanya ada politisi ngomong, teroris itu bukan karena pemahaman, tapi karena ketidakadilan. Salah. Kalau karena ketidakadilan, yang dibom itu koruptor. Setuju gak kira-kira? Lo ngapa yang dibom itu rumah ibadah agama orang? Apa sangkut pautnya sama kita? Dia kan memperburuk citra Islam. Terorisme muncul bukan karena ketidakadilan. Yang namanya ketidakadilan, Bu, sejak zaman biyen, zaman kerajaan, zaman dulu pasti ada ketidakadilan. Betul nggak kira-kira? Udah silih berganti, tapi teroris muncul karena satu pemahaman, merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Maka kata Nabi, kila bunar, kila bunar, kila bunar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Padahal mereka sholat, padahal mereka puasa, tapi karena merasa paling benar sendiri. Makanya saya di mana-mana, Bu, di majelis saya mengajarkan, kita nggak boleh merasa paling benar. Nggak boleh. Lebih baik kita merasa banyak dosa daripada merasa soleh, merasa paling benar, merasa paling suci. Makanya kalau ibu-ibu diajak ngaji sekelompok, ngajinya sembunyi-sembunyi, nyumput-nyumput, yang benar dia sendiri, yang lain salah semua, berhenti ngaji di situ. Selip dikit jadi teroris. Bener aja. Iyalah, kalau ibu-ibu nggak mungkin terpengaruh, sudah tua-tua. Anak kita loh, Bu, cucung kita, mereka ngaji kan nggak tahu penemuannya di sana apa, belajarnya sama siapa. Nah, ini harus kita antisipasi yang sedemikian rupa. Penyakit merasa paling benar. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi saja sudah ada yang ngebunuhin sahabat. Perang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, itu kerjaan mereka jumlahnya nggak 1-2 ribuan, karena merasa paling benar. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, sampai tidak ada jarak bainahu wa bainaha illa dira'un, antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, sesiku. Tapi sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Inilah teroris. Mereka sholat sebelumnya, mereka puasa kebiasaannya, mereka menghafal Quran. Kan teroris itu rajin betul ngapalin Quran, Bu. Tetapi mereka merasa paling benar, akhir hayatnya ngebom, mengerjakan amalan ahli neraka. Bunuh diri itu kan dosa besar. Man qatala nafsahu fin nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka baginya neraka jahanam
kekal dan dikekalkan fiha di dalam neraka jahanam itu abadi selama-lamanya. Jadi teroris